Oke guys, hari ini saya mau berbagi cerita ya, atau berbagi kisah tentang pengalaman saya ketika saya bekerja di suatu mall yang termasuk mall tersebut salah satu mall yang paling angker ya. Nah, awal ceritanya ya, pada saat itu saya dapat panggilan interview di suatu restoran ternama ya, di mall terbesar juga di Surabaya. Pada waktu itu saya senang banget, saya gembira, saya happy. Meskipun belum tentu keterima ya, karena masih walk in interview, tapi ya saya gembira gitu guys, karena itu emang tujuan saya dan aku pengen kerja di situ. Walk in interviewnya kalau nggak salah itu jam 2, tapi aku meruput jam 12 udah berangkat ke sana. Ya hitung-hitung apa ya, saking senengnya ya kita jadi akas. Nah, awal di situ saya kaget ya guys ya, karena banyak banget sekitar 200-an orang yang menjadi saingan saya pada waktu itu. Tapi ya saya selalu optimis, saya selalu pede. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja saya dipilih, saya diterima gitu kan ya. Ya akhirnya interview terus, tanya jawab seperti biasa, ngerjain soal juga, sampai selesai jam berapa, jam 4 kalau nggak salah, jam 4 itu udah selesai. Akhirnya ya udah pulang. Nanti katanya artinya nanti kalau dapat telepon atau dapat WA atau dihubungi sama pihak kantor, nanti berarti masnya itu diterima gitu. Wah, aku akhirnya pulang itu dengan rasa apa ya, menggebu-gebu berharap ya, supaya bisa dihubungi sama orang kantor. Dan besoknya saya tetap menunggu, besoknya lagi tetap menunggu, besoknya lagi tetap menunggu. Dan saya ingat HRD-nya itu bilang maksimal 2 minggu ya. Kalau 2 minggu nggak ada kabar, berarti masnya nggak lolos atau nggak diterima gitu ya. Akhirnya setelah 1 minggu, aku sabar menunggu, dapat telepon guys dari Susiti Jakarta untuk training hari pertama. Wah, ini aku seneng banget pokoknya. Gembira sampai aku ngadain yang namanya tasyakuran ya, tasyakuran di keluargaku sendiri, yaitu ya kecil-kecilan lah, berupa makanan-makanan gitu kan, beliin ayam bakar satu keluarga gitu buat acara syukuran, supaya untuk kedepannya lebih berkah lagi, lebih lancar lagi, dan lebih bisa baik lagi lah. Di hari pertama training saya ya biasa sih, menjalani aktivitas sesuai SOP dan sesuai yang diajarkan. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai kalau nggak salah 1 minggu. 1 minggu itu baru ada kecurigaan ya terhadap mallnya. Kan saya pada waktu itu setelah 1 minggu itu, pokoknya 1 minggu awal itu si pagi, emang dikasih si pagi. 1 minggu yang kedua ini, ya 1 minggu yang kedua ini itu dikasih shift siang. Nah, untuk shift pagi sendiri kan masuknya jam 8, pulangnya jam 5 sore. Kalau yang shift 2 ini masuknya jam 2 siang, pulangnya jam 11 malam, bahkan sampai setengah 12. Kalau hasilnya belum selesai, kita ikutan nunggu gitu ya. Akhirnya masuk di minggu kedua itu, awalnya sih ya fan-fan aja ya, nggak ada yang mencurigakan gitu kan, nggak ada yang nakuti, sampai hingga di hari keempat. Di hari keempat itu barulah ada sesuatu yang bikin aku kepo ya. Kepo itu dalam hal ketika aku di lobi mau pulang itu ya, mau pulang itu saya pengen nyalain rokok gitu kan ya. Terus temanku kan pada duluan, tinggal saya sama teman saya itu udah dijemput sama istrinya, jadi tinggal saya aja. Saya pengen nyulut rokok, tapi temanku yang satunya itu nggak punya korek karena dia nggak rokokan.
Nah akhirnya saya cari Satpam, terus cari petugas lainnya gitu kan ya buat pinjam korek, tapi Satpam nggak ada, petugas lainnya juga nggak ada, sehingga saya melihat ada seseorang ya itu rokokan di di tiang. Jadi kan ada mall itu kan ada tiang-tiangnya, di tiang-tiang itu sambil rokokan sambil pakai jaket hoodie, sambil rokokan gitu. Akhirnya saya pinjam, Mas pinjam koreknya gitu kan ya. Nah dikasih tuh, cuman lewat belakang kan, saya kan membelakangi lewat belakang gitu pas pinjam koreknya gitu. Akhirnya ya dikasih, terus habis itu saya nyalakan rokoknya. Akhirnya pas saya mau kembalikan itu orangnya udah nggak ada guys, orangnya udah hilang. Nah di situ saya kaget banget guys, karena ini kemana ini, orang ini kemana, terus ini koreknya masih ada gitu kan ya, orangnya kemana. Oh mungkin pas pada waktu itu beliau pas aku nyalain kan nggak nyala gitu guys, jadi agak lama buat waktu mungkin orangnya ke kamar mandi atau apa. Udah tak bawa dulu, besok kalau ketemu orangnya nanti tak kembalikan gitu guys. Ya udah akhirnya aku pulang bawa koreknya itu. Nah lanjut hari saya nggak menemukan orang itu lagi. Lanjut hari sampai 3 bulan. Anehnya ya koreknya itu nggak kurang sedikit pun, jadi benjelnya segini terus stuck, kayak isinya itu stuck gitu loh. Jadi kayak nggak ada kurangnya sedikit pun. Aku juga curiga ini kurang apa ini ya, aku nggak pakai berkali-kali itu nggak kurang sedikit pun. Nah pas 3 bulan setelah itu saya jumpa lagi orangnya, cuman orangnya itu beda itu dalam hal dia itu kayak menyendiri dari keramaian. Jadi kan misalkan kalau di mall pulang itu kan rame-rame bareng-bareng gitu kan ya, orang banyak gitu, tapi dia itu selalu sendiri lewat sana, pokoknya sendirian gitu, jaketan gitu. Nah akhirnya ya aku niat mau kembaliin ini korek ini, aku kejar itu guys orangnya, aku kejar. Ketika pas di sisipan kan lumayan jauh juga kan, di sisipan tempat karcis itu kan lewat, kan ada tempat lewat itu loh, lewatnya orang-orang itu. Nah di sisipan itu kan ada tempat karcis, di sisipan itu ada lompongan buat lewatnya orang. Pas di sisipan itu aku ngecek udah nggak ada orangnya, udah hilang, entah kemana aku juga nggak tahu. Tapi ya udah besok lagi kalau ketemu lagi aja aku kasih gitu banyak guys. Tapi semenjak aku megang korek itu banyak kejadian aneh yang menimpa saya ya guys ya. Terlebih ketika saya kan pas pada waktu itu GC itu general cleaning atau bersih total restoran gitu kan ya. Pas ketika aku GC itu kan pulangnya jam 1 malam. Nah aku ya pulang seperti biasa gitu guys. Pas di lampu merah itu kan jajar sama orang-orang ini pada menjauh guys, orang-orang ini pada takut. Ketika aku bersebelahan sama ada motor lain gitu ya, motor lain itu langsung tancap gas gitu. Ketika aku di sebelahnya langsung tancap gas, kayak ngejauh dari aku ya nggak tahu ada apa dengan aku, atau ada sesuatu yang mencurigakan dengan diriku, atau jangan-jangan ada makhluk selain manusia yang ada di sekitarku. Tapi akhirnya saya bodo amat, udah nggak tak pikirin, karena kalau nanti aku pikirin terus-terusan menjadi halusinasi, menjadi aku nggak tenang, menjadi aku takut ya. Akhirnya ya udah cuek aja lah. Akhirnya lanjut kerja kayak biasanya, aktivitas kayak biasanya.
Dan kejadian yang kedua ini yang menimpa aku lagi pas pada waktu itu musim hujan, bulan ke-6 kalau nggak salah, bulan ke-6 itu pas pada waktu itu musim hujan. Kan pulang jam 10 malam, jam 11 malam itu pulang, kondisi hujan. Sedangkan aku udah bawa jas hujan guys. Ya udahlah, terapis saja, mau aku pakai jas hujan, aku punya jas hujan, terapis saja. Yang lain kan pada niup gitu kan, terapis saja. Nah, di jalan itu sepi guys, karena kan orang-orang pada niup, banyak yang nggak bawa jas hujan, dan kondisi malam juga jam 11. Kalau kondisi hujan jam 11 malam itu jalanan mana yang ramai? Nggak ada guys, pasti sepi semua. Nah, pada waktu itu saya lewat di jalan HR Muhammad Surabaya ya, aku masih ingat HR Muhammad Surabaya itu ada, ketika aku jalan ya jalan santai gitu kan, soalnya kan kalau cepat-cepat aku takutnya licin, takut jatuh gitu kan. Ya aku akhirnya santai aja, pokoknya relax aja, santai aja seperti biasa, kayak orang nggak punya ban gitu lah guys. Pokoknya santai sambil menikmati rintik-rintik hujan. Nah, ada ketika itu ada suara cewek tertawa guys, tapi itu deket banget, jadi kayak di sebelahku sini, deket banget lah. Aku tapi aku pas noleh gini nggak ada, lihat dari spion itu nggak ada apa-apa. Cuman aku denger dengan jelas ya suara orang tertawa itu tadi guys, dengar dengan jelas suara orang tertawa itu tadi. Tapi pas saya lihat nggak ada apa-apa. Akhirnya saya lanjut perjalanannya. Lama kelamaan itu suaranya itu makin jauh guys. Jadi suara cewek tertawa ya, ibaratnya 11-12 sama kuntilanak lah kayak gitulah. Semakin lama itu semakin jauh, semakin lama itu suaranya semakin jauh, semakin lama itu suaranya semakin jauh. Nah, pada waktu itu ada seseorang itu bilang, kayak orang pickup gitu loh, orang kirim barang pickup tapi buanter gitu, mas gitu kan, mas bahkan sampean mas. Nah, aku kan kaget, tak lihat dari spion nggak ada apa-apa. Tapi orang yang pickup itu tadi itu bilang, mas belakang sampean mas gitu. Tapi aku nggak ada apa-apa, cuman nyium bau wangi, terus bau kayak bau apa ya, kalau kalian tahu canteng, nah itu bau, awalnya itu bau wangi, lama-lama itu bau canteng guys, kayak bau busuk, bau telur busuk atau canteng, pokoknya menyengat gitu guys. Tapi ya udah, aku istighfar, terus aku baca doa, wa asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pokoknya doa untuk di jalan itu saya baca berulang-ulang, terus saya baca sholawat, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya doa-doa seperti itu yang dianjurkan di Islam itu saya baca semua. Ya akhirnya lama kelamaan itu bau tersebut itu hilang sendiri guys. Ya udah, akhirnya pulang, cuci tangan, cuci kaki, terus berwudu. Udah di situ apian kita tidur. Nah, pas tidur itu saya mengalami mimpi ya, mimpi buruk pokoknya. Next akan saya ceritakan ya. Yang berujung aku bangun dari mimpi itu nggak bisa guys, kayak mau melek gini tuh sulit, kayak ada yang gandolin gini, mau melek gini nggak bisa, kita mau gerak juga gini nggak bisa, mau angkat kaki nggak bisa, pokoknya semuanya serba nggak bisa, kayak pergerakan kita itu terbatas. Terus kayak
semua ini itu berwarna merah, berwarna merah. Ruangan yang kita tempati itu kayak berwarna merah gitu. Akhirnya saya baca-baca lagi, baca ayat kursi, la ilaha illallah, terus baca doa-doa yang lain lah, pokoknya doa-doa buat alhamdulillah minasyaitonirrajim, terus bismikallahumma ahya bismika wa amut, doa buat tidur, doa itu pokoknya tak baca semua, sehingga akhirnya lama-kelamaan tangan dulu bisa gerak, terus kaki juga bisa diangkat, terus mata juga bisa melek, terus akhirnya aku bangun dan minum itu guys. Kalau aku cerita dari ibuku itu katanya itu tindian itu aku sebelum tidur itu lupa nggak wudhu atau lupa nggak baca doa gitu ya, akhirnya buat motivasi lain kali kalau mau tidur ya baca doa terus berwudhu gitu. Terus kelanjutannya ya, tapi udah jam segini. Untuk next aja kelanjutannya saya akan cerita lebih detail lagi ya. Untuk kelanjutannya ini saya mau tidur karena udah malam. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.